Berjumpa lagi dengan saya Ayu Fitria dari SMKN 41 Jakarta, CGP Angkatan 9. Kali ini saya bersama Ibu Harimna Ulfa selaku guru bahasa Mandarin di SMKN 41 Jakarta. Assalamualaikum Lause. Waalaikumsalam Lause. Bagaimana kabarnya hari ini Lause? Alhamdulillah baik. Lause sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Lause, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Tujuan dari melakukan supervisi di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran, bagaimana yang pembelajaran tersebut dilakukan di kelas ya Lause, supaya kedepannya pembelajaran akan dievaluasi dan bisa menjadi lebih maksimal. Dan tujuan dilakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Lause melakukan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran menjadi baik dan lancar. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Lause. Yang pertama, bagaimana dengan tujuan pembelajaran nanti di kelas Lause? Tujuan pembelajaran nanti di kelas adalah peserta didik mampu menerapkan kosakata ke dalam kalimat melalui media video serta mengkomunikasikan kalimat secara lisan terkait materi jam melalui diskusi kelompok. Oh, baik. Untuk materinya materi keterangan waktu tentang jam ya Lause? Ya. Baik, catatan saya, tujuan pembelajaran mampu menerapkan kosakata ke dalam kalimat, kemudian mampu mengkomunikasikannya secara lisan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang nanti ingin dicapai pada saat pembelajaran Lause? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada terbagi dua, dari segi pengetahuan dan segi keterampilan. Nah, dari segi pengetahuannya itu menerapkan kosakata ke dalam kalimat sesuai dengan tata bahasa Mandarin yang tepat, serta dari segi keterampilannya mengkomunikasikan kalimat secara lisan sesuai dengan kaidah bahasa Mandarin yang benar. Oh, baik. Jadi untuk pengetahuan bagaimana peserta didik mampu menerapkan kosakata ke dalam kalimat dengan tata bahasa yang benar. Kemudian dari segi keterampilan bagaimana peserta didik mampu mengkomunikasikan dan mempraktikkannya secara lisan ya Lause. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan diterapkan baik dari strategi, model pembelajaran dan metode pembelajaran? Untuk strategi pembelajaran, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Siswa akan dibagi kelompok berdasarkan proses belajar dan konten melalui penugasan. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan problem based learning serta metode pembelajaran melalui diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik, catatan saya adalah pembelajarannya strategi berdiferensiasi, diintegrasikan dengan sosial emosional, model pembelajarannya adalah problem based learning, dan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan. Baik, bagaimana dengan media belajar yang akan digunakan nanti di kelas Lause? Media belajar yang akan saya gunakan itu ada PPT, laptop, infocus, video lagu, dan rekaman audio untuk penugasan. Baik, ada PPT, laptop, video lagu. Ini lagunya lagu apa Lause? Kosakata atau lagu? Kosakata Lause. Oh, lagu kosakata, baik. Yeah. Bagaimana dengan jadwal pembelajaran Lause? Kira-kira nanti supervisi akan dilakukan di kelas mana Lause? Kita akan melakukan kegiatan nanti di kelas 11 MPLB di hari Selasa pukul 10.35 sampai 12:05. Baik, nanti supervisi akan dilakukan di kelas 11 MPLB pukul 10.35 di hari Selasa ya Lause. Dan saya akan datang untuk observasi untuk melihat proses pembelajaran, dan setelah kegiatan observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang akan ditemani oleh pendamping praktik saya. Baik Lause, kira-kira dari percakapan pra-observasi ini apa yang Lause dapatkan? Melalui pembicaraan kita kali ini, saya menjadi lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih terencana dalam merancang pembelajaran. Seperti itu Lause. Baik, semoga nanti kegiatan dapat berjalan lancar ya Lause.
Terima kasih atas waktunya untuk percakapan praobservasi ini, Laos. Xie xie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 你们好。老师好。你们好吗？我们很好。老师好吗？我也很好。Baiklah, untuk kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk menyiapkan. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang saya absen terlebih dahulu ya. Aditya, Alivia, Angel, Angga, Arfa, Ashifa, Aulia. Baiklah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, saya akan memberikan tujuan kita mempelajari materi yang akan kita bahas di hari ini. Tujuannya adalah menerapkan dan mengkomunikasikan keterangan waktu yang berjudul Xianzai Qitian ya, secara lisan dan tulisan. Sebelumnya saya mau mereview materi yang sebelumnya nih, yang sebelum kita membahas tentang waktu. Waktu itu kita membahas tentang penanggalan ya. Penanggalan itu tentang kayak hari, bulan, seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau misalnya saya bertanya Qintian, Xingqiji, apa sih Qintian, Xingqiji? Hari ini hari apa? Terus kalau saya bilang Mingtian, Xingqisan, besok hari Rabu. Baiklah, karena kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang jam. Nanti saya berharap kalian itu bisa saling bertanya bagaimana kita menanyakan jam. Oke, semangat. Baiklah. Untuk awal kita mempelajari tentang keterangan waktu dulu ya. Nah, di sini ada kosakata, ada shengci. Ya, seperti biasa saya akan membacakan shengci-nya terlebih dahulu. Kalian akan mengikuti ya. Mengikuti apa yang saya baca. Oke. Xianzai. Xianzai. 小时 点 分 秒 刻 半 Ya udah, baiklah, kita coba kita lihat videonya ya. Sambil nyanyi ya. 现在一点了，排队排队，我们排队。现在几点了？现在4点了，回家回家，我们回家。Setelah kalian melihat video tersebut, bagaimana sih kita menanyakan jam? Apa? Oke, boleh pakai kata le ya. Ya, boleh ditambahin kata le. Boleh kalian bertanya itu tentang xianzai qitian le atau xianzai qitian. Oke, sampai sini paham? Paham. Saya akan menjelaskan tentang pola kalimat untuk menanyakan jam. Pola kalimatnya adalah 现在几点
Oke. 现在7点. Nah, kalian menjawabnya itu adalah 现在. Sama-sama, maksudnya ini diisi angka ya. Ditambahin kata 点. Seperti itu. Baiklah. Dengan pola kalimat ini, kalian sudah paham? Kalau begitu saya mau kalian mencoba ya. Coba saya pilih Citra. Cit, coba kamu bertanya ke siapa deh, terserah kamu mau milih ke siapa. Bertanya, menanyakan jam. Saya tanya Najla. Najla, oke silakan. 现在几点了？现在15点. Kita pakai kata keterangan waktu ya. Kalau 15点 itu berarti jam berapa? 15. Berarti jam 15 itu biasanya jam berapa? Nah, kalau jam 3 itu berarti pagi, siang, sore, malam? Sore. Nah, tadi sore itu apa? Apa? Ya, berarti 现在 下午3点. Oke, 很好. Baiklah, karena kalian sudah paham, karena kalian juga sudah membentuk kelompok yang sudah ada, saya mau kalian berdiskusi kelompok dengan tugas yang sudah saya kirimkan ke GCR, ya. Dan saya bagi nih, yang bagian sini adalah bagian kelompok yang audio, sedangkan di bagian sini adalah kelompok yang visual. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi. Gimana? Udah paham belum? Aduh, saya masih bingung sih sebenarnya. Jadi ntar saya mau dekat-dekatin lagi biar makin jelas sih. Baiklah. Emang suaranya udah jelas? Udah jelas, tapi masih lafal-lafalnya masih saya kurang mengerti. Yang lain? Ya, sama kayak gitu. Sama kayak Citra juga. Kamu juga? Oke, baiklah. Silakan diskusi kembali. Baiklah. Kalian sudah selesai diskusinya? Kalau begitu saya mau kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siapa yang bersedia duluan? Oke, baik, tim visual. Kami dari tim visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, 现在早上8点半. Yang kedua, 现在中午12点. Yang ketiga, 现在晚上8点. Baiklah, terdengar? Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya kelompok yang bersedia. Yang bersedia? Baik, tim audio. Silakan. Baiklah, kami dari tim audio, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama yaitu 现在早上6点. Lalu yang kedua yaitu 现在晚上8点. 谢谢. Kasih. Yang lain bagaimana, terdengar? Oke, beri tepuk tangan. Baiklah. Jika kalian sudah mempresentasikan semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya mau mereview sedikit nih tentang pembelajaran hari ini. Ya. Tadi kita udah membahas tentang apa? Jam. Bagaimana cara kita bertanya jam? Bagaimana sih kita menanyakan jam? 现在几点? Terus cara menjawabnya bagaimana? Ayo, anggap aja sekarang jam berapa? Jam 12 berarti? Saat. Baiklah. Bagaimana pembelajaran hari ini?
Seru? Sulit gak? Ah, lumayan. Berarti belum ngerti nih. Udah ngerti apa belum? Ngerti. Baiklah. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Xie Zaijian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Lause, kita bertemu lagi dalam kegiatan pasca observasi ya Lause. Alhamdulillah kegiatan observasi atau supervisi sudah selesai dilaksanakan. Kegiatan pembelajaran juga sudah berjalan dengan baik. Hari ini kita mengadakan kegiatan percakapan pasca observasi dengan tujuan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, gimana Lause perasaannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan kegiatan observasi berlangsung? Perasaan saya tuh sangat senang sekali ya, walaupun sedikit tegang tapi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Lause ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh Lause diceritakan kembali kira-kira area pengembangan apa yang sudah dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran? Baik Lause, area pengembangan yang saya lakukan pada saat kegiatan itu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Nah, pengetahuan dari segi pengetahuannya, saya itu peserta didik mampu menerapkan kosakata ke dalam bahasa Mandarin sesuai dengan tata bahasa yang tepat. Kalau dari segi keterampilannya, peserta didik mampu mengkomunikasikan kalimat secara lisan sesuai dengan kaidah bahasa Mandarin yang benar. Oh ya, jadi menerapkan kosakata terkait jam ya Lause ya, sesuai dengan tata bahasa, kemudian mengkomunikasikannya secara lisan. Dan kemarin itu ada metodenya dengan modelnya problem based learning. Ya, metodenya itu diskusi kelompok, ya, tanya jawab dan penugasan. Baik, dari diskusi itu siswa mampu mengkomunikasikan kalimat sesuai dengan keterangan waktu, sesuai dengan tata bahasa yang benar ya Lause ya. Baik, nah dari kegiatan yang sudah berjalan, menurut Lause nih sejauh mana area pengembangan tersebut berlangsung, apakah sudah tercapai? Alhamdulillah Lause, menurut saya sudah tercapai dan sesuai dengan rancangan yang saya buat dari strategi, model, dan metode pembelajarannya sudah tercapai semuanya. Boleh diceritakan kembali Lause strategi yang sudah dilaksanakan, strategi pembelajaran di kelas? Nah, strategi pembelajaran di kelas yang saya lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi yang dengan terintegrasi ya dengan sosial emosional. Terus siswa juga dibagi kelompok sesuai dengan proses belajarnya dan konten ininya melalui konten tugasnya penugasannya ya, seperti itu. Oh iya, kemarin saya lihat ada beberapa kelompok yang Lause diberikan teks, kemudian ada juga yang diberikan audio ya, teksnya berupa audio. Sekali Lause. Baik. Nah, sejauh ini, sejauh pembelajaran berlangsung, apakah ada kendala atau hambatan selama proses pembelajaran? Kendala atau hambatan yang terjadi di dalam kelas itu ada siswa yang kesulitan dalam pengucapan ya, yang butuh harus pengulangan, dan juga siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Ya. Gitu. Baik. Nah, kendala tersebut kira-kira bagaimana Lause mengatasi pada saat kegiatan pembelajaran? Pada saat kegiatan pembelajaran itu yang saya atasi ya mendampingi mereka, terus membantu mereka bagaimana cara pelafalan yang benar, seperti itu. Seperti itu ya, dan ini ya Lause memotivasi mereka untuk lebih aktif lagi dalam berdiskusi.
Baik Lause, nah kira-kira nih bagaimana rencana kedepannya nih Lause untuk dari evaluasi kegiatan pembelajaran ini kira-kira kedepannya bagaimana? Rencana Lause kedepannya tuh berencana? saya ingin rencana kedepannya ya, saya ingin mengembangkan kepercayaan diri, menyiapkan kepercayaan diri siswa, terus keaktifan dari siswa juga, dan dalam berkomunikasi, terus dengan cara siswa dikelompokkan kayak dibentuk kayak berdialog berpasang-pasangan seperti itu, bercakap-cakap. Iya baik. Oh jadi selain melanjutkan pembelajaran berdiferensiasinya, juga Lause ingin lebih mengembangkan kegiatan aktivitas siswa untuk kegiatan tadi berkomunikasi secara berpasangan, bermain peran itu ya Lause. Ya, seperti itu. Baik, kira-kira nih pertanyaannya kapan Lause akan memulai untuk rencana pembelajaran seperti itu? Secepatnya Lause, semoga ya. Berarti mulai pertemuan berikutnya ya ya benar Lause, ke depan. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran seperti itu. Baik, nanti mulai pertemuan berikutnya mulai dikembangkan lagi pembelajarannya supaya bisa sesuai dengan kebutuhan siswa juga ya Lause. Baik, kira-kira kegiatan percakapan pasca observasi sampai di sini Lause. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, baik dari pembelajarannya, metodenya, dan juga apa yang didapat oleh siswa. Dan saya juga belajar banyak juga dari Lause. Kita sama-sama belajar dari Lause. Jadi saling menginspirasi. Saya juga terinspirasi dengan kegiatan pembelajaran di kelas juga. Terima kasih Lause atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.